7 bantuan pemerintah ini dicairkan kembali setelah Lebaran Idul Fitri. Dan bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut? So, simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, di sini aku ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi mau aku minta maaf baik itu yang disengaja atau tidak disengaja, baik itu melalui informasi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, di video ini aku akan menginformasikan kembali mengenai 7 bantuan sosial atau 7 bantuan pemerintah yang akan dicairkan kembali setelah Lebaran Idul Fitri. Dan bagaimana cara mendaftar bantuan-bantuan ini? Oke teman-teman, di sini ada 7 bantuan pemerintah yang akan dicairkan lagi ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali bantuan pemerintah yang ada di Indonesia ini. Nah, di antara dari 7 bantuan ini, yang pertama yaitu bantuan telur dan daging ayam. Dimana untuk bantuan telur dan daging ayam tahap 1 ini sudah disalurkan di beberapa daerah, namun baru 4 provinsi yang tersalurkan, seperti daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Banten. Nah, untuk 4 provinsi ini sudah disalurkan dari sebelum Lebaran Idul Fitri teman-teman. Namun, untuk provinsi lain ini akan disalurkan kembali setelah Lebaran Idul Fitri ini. Sehingga bagi teman-teman yang kemarin belum mendapatkan bantuan telur dan daging ayam, ini teman-teman gak perlu khawatir karena ada cuti bersama Idul Fitri, maka bantuannya itu dihentikan sementara dan tetap dicairkan kembali setelah Lebaran Idul Fitri ini, yaitu mulai tanggal 26 April dan seterusnya. Nah, untuk bantuan telur dan daging ayam ini informasinya pencairannya akan dipercepat teman-teman, karena seperti yang kita ketahui, untuk bantuan telur dan daging ayam ini baru disalurkan untuk yang tahap pertama atau bulan Maret. Sedangkan untuk yang periode bulan April dan Mei ini belum disalurkan teman-teman. Karena untuk bantuan telur dan daging ayam ini diberikan selama 3 bulan berturut-turut kepada masing-masing penerimanya. Nah, sejauh ini yang sudah terkonfirmasi bantuan telur dan daging ayam yang teman-teman dapatkan ini masing-masing sebanyak 1 kilo. Yang data penerimanya diambil dari data BKKBN untuk masyarakat yang memiliki balita yang berpotensi stunting teman-teman. Untuk target penerima bantuan telur dan daging ayam ini di tahap pertama yaitu sebanyak 74.000 KPM di seluruh Indonesia. Selanjutnya, bantuan yang kedua yang akan dicairkan setelah Lebaran Idul Fitri ini adalah bantuan PKH teman-teman. Nah, untuk bantuan PKH ini banyak sekali ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan merupakan bantuan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena untuk bantuan PKH ini untuk nominal bantuannya lebih besar ya teman-teman, karena tergantung dari komponen yang dimiliki. Untuk bantuan PKH ini sendiri yaitu untuk bantuan PKH tahap 1 periode bulan Januari, Februari, Maret 2023 sampai saat ini masih tetap disalurkan teman-teman untuk tahap satunya, dan terpantau sudah mulai ada antrian kembali di kantor pos Indonesia untuk pencairan bantuan PKH tahap 1. Sedangkan untuk bantuan PKH tahap yang kedua, sampai video ini dibuat belum ada perubahan status pencairan tahap yang kedua di dalam aplikasi 6NG. Dan untuk surat resmi atau info resmi dari Kemensos pun belum ada turun tanggal pencairannya. Nah, jadi bagi teman-teman yang biasanya mendapatkan bantuan PKH ini karena kemarin ada SK tambahan ya untuk penerima PKH baru atau PKH lama tapi belum cair, itu masih dicairkan ya sampai dengan Lebaran Idul Fitri ini mulai tanggal 26 April dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya, bantuan ketiga yang akan dicairkan kembali setelah Lebaran Idul Fitri adalah bantuan PIP. Nah, untuk bantuan PIP ini adalah bantuan kepada siswa
siswa-siswi ya sekolah, baik itu SD, SMP ataupun SMA, dimana untuk bantuan PIP ini disalurkan setiap tahunnya sebanyak 2 kali kepada masing-masing penerimanya. Nah, di awal April untuk SK pembayaran atau pencairan bantuan PIP tahun 2023 ini sudah benar-benar rilis teman-teman secara resmi, sehingga sudah bisa dicairkan bantuan PIP-nya mulai tanggal 1 April 2023 kemarin. Nah, bagi teman-teman pemegang kartu KIP ini bisa mengecek di rekening masing-masing untuk bantuan PIP yang teman-teman terima. Sedangkan untuk teman-teman, karena kemarin yang turun ada 2 SK, yang pertama yaitu SK penerima lama dan yang kedua ada SK penerima baru. Maka bagi teman-teman yang SK-nya namanya ada di dalam SK penerima baru, itu teman-teman harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Nah, sampai saat ini per tanggal 26 April 2023 di beberapa bank seperti Bank BRI dan juga Bank BNI ini sudah mulai banyak antrian teman-teman untuk penerima bantuan PIP di tahap 1 tahun 2023 ini. Nah, untuk nominal yang teman-teman terima ini berbeda-beda tergantung dari jenjang pendidikannya masing-masing. Untuk jenjang SD, total bantuan yang teman-teman terima dalam setahun yaitu Rp500.000. Sedangkan untuk jenjang SMP, total bantuan yang diterima yaitu sebesar Rp750.000. Dan untuk jenjang SMA, total bantuan yang diterima yaitu sebesar Rp1 juta. Untuk teman-teman yang memiliki anak siswa-siswi baik itu jenjang SD, SMP, SMA dan sudah memiliki kartu KKS, bisa segera mengecek kartu KKS masing-masing tergantung dari terbitan Bank BNI atau Bank BRI. Kemudian bisa teman-teman segera salurkan. Selanjutnya bantuan keempat yang dicairkan kembali setelah Lebaran Idul Fitri adalah bansos beras 10 kilo. Nah, untuk bantuan beras 10 kilo ini yaitu dari Bulog yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, sejauh ini untuk penyalurannya baru tahap yang pertama atau bulan pertama teman-teman, dan akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Nah, karena yang saat ini masih periode bulan Maret, maka teman-teman nantinya yang sekiranya bulan April ini akan ada keterlambatan pencairannya pada bulan Mei teman-teman, seperti itu informasinya. Dalam mekanisme penyaluran bantuan beras 10 kilo ini, pemerintah dibantu oleh Bulog dan juga di beberapa daerah ada yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam penyalurannya. Nah, jadi teman-teman ini nantinya yang mendapat bantuan beras 10 kilo ini akan mendapatkan undangan untuk pengambilan bantuan beras 10 kilo tersebut. Nah, untuk data-data penerima bansos beras 10 kilo ini diambil dari data DTKS, yaitu para KPM, PKH, dan BPNT dengan total 21,3 juta KPM yang ada di seluruh Indonesia. Dan pada tahap 1 ini sudah tersalur yaitu sebanyak 71% tersalurkan dari total 151.925 KPM teman-teman. Nah, bagi masyarakat yang kemarin belum mendapatkan bantuan beras atau sudah mendapatkan surat undangan, bisa teman-teman cairkan bantuan tersebut mulai dari tanggal 26 April 2023 dan seterusnya. Selanjutnya, bantuan kelima yang dicairkan setelah Lebaran Idul Fitri adalah bantuan BPNT teman-teman, atau bantuan pangan non tunai atau biasa disebut dengan bantuan sembako. Nah, saat ini untuk pencairan bantuan BPNT sudah masuk ke dalam pencairan tahap yang kedua, yaitu bagi masyarakat yang menggunakan pencairan menggunakan kartu KKS teman-teman, karena untuk tahun ini pencairan bantuan BPNT ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang cair melalui kartu KKS dan ada juga yang cair melalui PT Pos Indonesia. Nah, untuk yang cair melalui kartu KKS ini cairnya itu periode bulan Maret dan April 2023. Sehingga bagi para KPM siap-siap pemegang KKS ini akan cair lagi habis Lebaran Idul Fitri untuk bantuan BPNT tahap 2 sebesar Rp400.000. Nah, sedangkan untuk yang cair lewat PT Pos Indonesia tahap yang keduanya ini belum ada perubahan ya teman-teman di dalam aplikasi 6NG-nya itu sendiri. Nah, nanti akan kami update kembali informasinya jika sudah ada perubahan bagi teman-teman yang cair melalui kantor Pos Indonesia. Selanjutnya, bantuan ke-6 yang dicairkan kembali setelah Lebaran Idul Fitri adalah bantuan BLTDD atau bantuan BLT Dana Desa atau biasa sekarang disebut dengan bantuan miskin ekstrim.
Eskrim. Nah, untuk bantuan BLT Dana Desa ini yang sekarang berganti namanya menjadi Bantuan Miskin Eskrim sudah disalurkan di beberapa daerah sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin, teman-teman. Dan sisanya akan terus disalurkan setelah Lebaran Idul Fitri untuk periode bulan April, Mei, dan Juni. Nah, untuk sistem pencairannya ini diserahkan langsung ke para pihak desa masing-masing, karena untuk bantuan BLT Dana Desa ini setiap daerahnya berbeda-beda, teman-teman, tergantung dari usulan atau pencairan dari desa itu sendiri. Jadi kita nggak bisa nyamain, di daerah ini bisa aja cairnya 200.000, di daerah A bisa aja cairnya 300.000, teman-teman. Itu masuk ke ranah desa masing-masing. Selanjutnya, bantuan ketujuh yang akan dicairkan lagi setelah Lebaran Idul Fitri adalah program Kartu Prakerja. Nah, untuk program Kartu Prakerja ini dilanjutkan kembali, teman-teman, dan kemarin untuk gelombang 51 baru aja ditutup dan akan segera diumumkan pada minggu ini. Nah, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan atau belum mendapatkan bantuan sama sekali, teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk program Kartu Prakerja ini, karena teman-teman akan mendapatkan bantuan berupa pelatihan dan juga uang tunai, sehingga sangat bermanfaat sekali untuk program Kartu Prakerja ini. Nah, untuk cara mendaftar bantuan-bantuan pemerintah lainnya seperti PKH, BPNT, dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek aja di video aku yang ini, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Sedangkan untuk cara mendaftar Kartu Prakerja secara online, teman-teman bisa cek aja di video aku yang ini, linknya akan aku taruh juga di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.